Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jalla bidalaili dinihi ahkamas syari'ah al-hanifiyah wa faddalana wa awsaqona ala qiyadati ahli sunnati wal jamaah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabil mujahidina li'ila'i kalimatillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ingkang tansah kawula hormati lan kula mulyakaken, wabil khusus al mukarramah Ibu Wabub Gresik ning Imalatul Habibah. Ya alhamdulillah. Aminatun Habibah. Kula pun ping 3 panggih beliau. Ting PWNU 2 kali, ting Gresik 3 kali niki, Bu. Nggih. Panjenenganipun Rais Suriah PJ PCNU Kabupaten Gresik Al Mukarram Romo Kyai Haji Muhammad Farhan, ugi Pak Katibnya Kiai Abdul Aziz Abdul Malik nggih. Panjenenganipun para pimpinan di Kecamatan Bungah dari Pak Camat Rawuh, Pak dan Ramil nggih, Pak Kapolsek, alhamdulillahirabbil alamin, mereka semuanya insyaallah bingkatuk berkah saka Nahdlatul Ulama. Pokoknya pejabat kok gelem gandeng karo NU selamat insyaallah. Selamat dunyane, selamat akhirate. Tapi nggih sing ajeng nggih Pak nggih. Nggih. Yang saya muliakan Ketua MWJNU khususnya Rais Suriah Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Tohawi, ugi Ketua Tangfidiyah Al Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Alauddin, dan sesepuh-sesepuh Nahdlatul Ulama yang sempat menjadi pengurus NU Jawa Timur Al Mukarram Pak Kiai Husnan Ali, Pak Kiai Zainuri, dulu juga pernah menjadi pengurus Bahsul Masail ini. Jadi banyak sesepuh-sesepuh Gresik yang juga teman saya di PWNU. Sekarang beliau nampaknya rodok sambat. Kalau Pak Kiai Zainuri itu mungkin sibuk luar biasa. Nah itu bisnis nggih. Alhamdulillah, muga-muga iso ngebosi Nahdlatul Ulama. Ngoten nggih, ya harus merata ini. Jadi nek kapan jadi pengusaha, kapan lancar rezekine, kok terus ngopeni NU, insyaallah barokah luwih gede. Ngoten. Kula niku biasa ngisi ting ranting-ranting ting MWJ. Dari MWJ yang kurang semangat dalam koin NU, alhamdulillah di Kabupaten Malang itu sudah rata. Rata-rata MWJ itu setiap bulannya itu bisa mengumpulkan koin NU 200 juta. Itu untuk di Kabupaten Malang. Mudah-mudahan di Jawa Timur nanti bisa merata. Apalagi di Bungah ini, ngapunten ya. Kalau melihat judulnya, temanya mendikdayakan Nahdlatul Ulama, terus kemudian mempercepat abad atau menjemput abad kedua, dan yang terakhir adalah menuju kebangkitan
baru. 3 hal ini perlu saya menggarisbawahi, mendikdayakan Nahdlatul Ulama. Itu nek wong Jawa ojo mlempem. Mlempemnya bagaimana? Kita tahu bahwa di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 itu kalau enggak salah bunyinya gini. Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. 2 ayat ini menjadi modal kita. Yaumala yanfa'u malu wala banun. Pada hari itu, hari yang dihadapkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mal, harta tidak berguna. Banun, anak cucu juga tidak berguna. Jabatan dan pangkat tidak ada gunanya. Semua tidak ada artinya apa-apa kecuali illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang pada Allah dengan qalbin salim. Kalau kita lihat dalam beberapa tafsir, khususnya Ibnu Katsir mengatakan ay qalbin mukhlisin fi jami'il amal. Hati yang tulus ikhlas dalam segala tingkah laku dan perbuatannya. Itu adalah qalbin salim. Ngapunten nek kula ngukur wong Malang, nek salat niku nggih begitu Allahu Akbar niku ya kelingan pekerjaan, ya kelingan nek kate lunga, ya kelingan janjian karo konco, ya kelingan undangan, sembarang apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan mah justru berada pada waktu sholat. Niku nek wong Malang. Nek wong Gresik napa? Sami. Berarti temane meh padha ini nek kula dalili. Apakah itu yang namanya qalbin salim? Ukuran Al-Ghazali tidak, belum sampai ibarat qalbin salim. Berarti kalau kita ukur dengan sholatnya tidak akan menjamin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau umpama ahli puasa yang berpuasa, puasa itu adalah tidak ubahnya memindah jadwal makan. Yang tadinya makan siang dipindah makan maghrib dan menjelang subuh. Tetap 2 kali dan warak terus. Nggih napa mboten? Sahur ting mriki napa setengah warak napa warak kudune ya? Warak napa malih nek buka. Gitu. Begitu puasa mulai siang sampai sore itu pun kadang-kadang sing wong wedok biasa ngrumpi masih biasa. Sing wong lanang juga nek kapan ngomong menceritakan tentang teman atau saudara atau kolega kita orang lain, kadang-kadang tidak ada habis-habisnya, yang disebut dengan ghibah. Walaupun puasa tapi itu masih maksiat. Apakah benar bahwa itu termasuk qalbin salim? Belum, kalau ukuran Al-Ghazali. Karena jenjang kita adalah puasa maupun sholat semata-mata hanya menggugurkan kewajiban kita. Atau dalam kata lain bahwa tingkatan kita adalah baru tingkatan syariat atau standarisasi keabsahan ibadah, itu namanya syariat. Yang penting tidak membatalkan, selesai ibadahnya, berarti sudah bisa diterima menjadi sah ibadahnya. Tapi kualitas ibadah belum bisa menjamin kita menjadi qalbin salim. Oleh sebab itu maka standar syariah selesai, maka tingkatkan kepada thariqah. Nanti kalau sudah thariqah, tingkat lagi adalah ma'rifat. Tingkatan yang terakhir adalah hakikat. Hakikat itu Sayyidina Ali mengatakan bahwa di saat dia berperang di dalam perang Khandaq, ternyata dia terkena, punggungnya terkena panah-panah, dan ketika mau dicabut ternyata tidak berani karena kesakitan. Tapi dia mengatakan, tolong nanti kalau saya sedang ibadah menghadap pada Allah, sholat, maka cabutlah, insya Allah saya tidak terasa. Betul, di waktu sholat
dia dicabut ternyata tidak bergerak sedikit pun, karena itu adalah orang yang sudah hakikat melaksanakan ibadah, sudah masuk di dalam pahala atau surganya Allah. Itu namanya hakikat. Robi al-Adawiyah kena paku di sini, tidak terasa pada waktu sholat. Hasan al-Basri juga kena, yaitu hewan yang dituntut dengan ketunggeng juga tidak merasa apa-apa. Terasanya setelah selesai. Itulah orang-orang yang sampai pada derajatnya hakikat atau makrifat. Makrifat kalau saya gambarkan, biar Anda bukan hanya syariat tapi meningkat pada thariqah dan makrifat. Thariqah itu mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, insya Allah tidak usah kelingan urusan duniawi. Itu kalau bisa baru masuk tingkatan thariqah. Itu. Tingkatan makrifat lebih tinggi lagi. Contoh, kalau dalam hadis Nabi mengatakan bahwa lau ra'aitumu ma fil atamati la atau walau kana habwan. Walau habwan. Seandainya kau mengetahui tentang pahala salat al-atamah, maka pasti kau akan datang walaupun dengan cara merangkak. Saya ibaratkan kalau Anda panjenengan ini di dalam forum ini, wakil bupati menghadiahi siapa yang beruntung nanti akhir pertemuan akan diundi hadiahnya sepeda motor. Ternyata salah satu di antaranya sepeda motor diperoleh karena pas kebetulan dapat. Namanya si ini. Oke. Tapi mohon maaf karena Pak Bupati atau Bu Bupati tidak membawa sepeda motor. Nanti malam diserahkan di pendopo bersama dengan tahlil akbar. Tapi tidak boleh diwakilkan, harus datang dengan sendiri orang yang bawa KTP tersebut. Ternyata setelah malam kondisi bunga hujan, dia agak masuk angin, kira-kira berani berangkat enggak? Nek enggak berangkat, sepeda motor enggak jadi dikasih. Ini yang disebut dengan walau kana habwan. Karena dia tahu makrifat, yakin bahwa saya akan dikasih hadiah sepeda motor sama Bu Wakil Bupati. Tetap walaupun sakit saya tetap berangkat. Itu ibaratnya orang yang makrifat seperti itu. Tahu kalau pahalanya sholat seperti itu, walaupun dengan cara apapun saya akan berangkat. Itulah namanya kondisi atau tingkatan yang sudah sampai pada derajatnya makrifat. Tinggi lagi. Hakikat tadi yang paling tinggi ya, makrifat. Thariqah, kita banyak orang-orang yang ahli thariqah, itu pembelajaran agar kita menghadap kepada Allah, tidak ingat terhadap urusan duniawi, itu dipelajari. Dimulai dengan diikat dengan wiridan, zikir dan seterusnya, itu agar supaya sholatnya tidak tergesa-gesa. Maka syariat kita meningkat. Lah kalau umpama sholat, puasa dan lainnya tidak menjadikan jaminan, maka kalau saya sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, disinilah barangkali yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala perjuangan di Nahdlatul Ulama. Tidak ada orang yang ingin menjadikan pangkat di Jamiah Nahdlatul Ulama. Tidak ada orang yang ingin dihormati di Nahdlatul Ulama. Tidak ada orang yang ingin mendapatkan gaji di Nahdlatul Ulama. Siapa yang mau gaji? Siapa yang mau ngasih uang? Tidak ada. Tapi ternyata alhamdulillah kumpul di sini, tidak ada yang ganti bensin, tidak ada yang, tapi tetap berangkat. Inilah barangkali satu-satunya perjuangan menjadi qalbin salim. Mudah-mudahan semua pengurus Nahdlatul Ulama yang tulus ikhlas akan di hadapan Allah sana menjadikan catatan sejarah bahwa qalbin salim adalah kita peroleh melalui Jamiah Nahdlatul Ulama. Teman-teman yang koin NU, tidak ada koin NU kok mengharapkan kembalian, tidak ada. Di Malang tidak ada, walaupun itu hanya uang 1.000, rutin setiap hari 1.000, 30.000 disetor kepada MWC. Tidak ada yang saya dapat berapa celengan, tidak ada. Tulus ikhlas. Inilah koin NU. Inilah urunan Nahdlatul Ulama yang akan menjadikan qalbin salim walaupun kecil. Insya Allah ketemu di akhirat. Tulus keikhlasan, inilah contoh-contoh yang ada
maka Mbah Kiai Hasyim Asy'ari memfasilitasi kita semuanya menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, menjadi gerakan-gerakan perjuangan Nahdlatul Ulama untuk menjadikan supaya apa? Hati kita qalbin salim, membantu di samping bukan hanya mengandalkan sholat, puasa dan ibadah yang lain. Oleh sebab itu mungkin ini yang pertama, pendikdayaan Nahdlatul Ulama tanpa tergantung siapa-siapa, harus berani mandiri, harus berani mengatakan bahwa aku adalah pengurus NU yang ingin menjadikan diri saya, ibadah saya melalui Jamiah Nahdlatul Ulama, perjuangan yang tanpa pamrih dan perjuangan yang betul-betul ingin kita peroleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Pas mboten? Mudah-mudahan menjadi dasar kita. Ojo melempem lah. Karena biasanya ngapunten biasanya. Kalau sudah jadi pengurus nanti ada orang yang tidak setuju, akhirnya berbicara di luar, berbicara di belakang, ngembosi. Aja gampang digembosi lah. Kita perlu belajar sama Pak Jokowi itu loh. Dibully seperti apapun, belas gak tahu ngereken, yang penting kerja terus. Ini yang luar biasa. Beliau orangnya tidak ngerti ngaji, tapi tahu persis bahwa mengamalkan hati itu adalah lebih tertata. Beliau sudah tidak terpengaruh dengan hal-hal yang dibully oleh siapapun. Mudah-mudahan kita menjadikan qalbin salim inilah pemicu untuk menjadikan bahwa diri kita tidak karena siapa-siapa. Itu yang pertama. Hanya 3. Yang kedua, menjelang 1 abad kita harus tulus ikhlas berjuang di Nahdlatul Ulama. Saya ingat ketika membaca hadis bahwa annal amwat yasma'u sirana ali zairih. Hadis riwayat Imam Abu Dawud mengatakan bahwa setiap orang yang mati itu akan tahu dan mendengar suara sandalnya orang yang berziarah. Orang yang meninggal tahu persis, mendengar dan bisa menjawab, bahkan sandalnya yang tidak terdengar oleh kita, orang yang mati mendengarnya. Syed Muhammad Alawi Al-Maliki menafsirkan dan menjabarkan hadis ini dengan begitu panjang tapi mudah dicerna. Beliau mengatakan annal amwat yungzaru ila amali aulati kulla yaumin. Orang yang sudah mati itu setiap hari akan diperlihatkan gerak-gerik dan langkah setiap anak cucunya. Harian kita divideokan di hadapan mereka semuanya. Fa in kana musinan, seandainya amal kita, perbuatan kita, perbuatan yang baik-baik, maka kita adalah mereka. Kemudian fa in kana musinan yatabassama dhahikan tabassuman wa yusabu ala amali Allah wa yusabu ala amali aulati. Kalau melihat anak cucunya bertingkah laku yang baik, beliau akan tersenyum melihatnya, dan kemudian dengan senyuman itu Allah memberikan pahala atas jerih payah dan amalan-amalan anak cucunya yang masih hidup. Jadi orang-orang yang baik itu menolong orang tua yang sudah meninggal. Kalau kita belajar apa? Belajar di dalam taklimul muta'alim, orang tua kita itu 3. Orang tua yang melahirkan, waman yuzawwiju, dan orang yang menikahkan kamu atau yang anaknya kau nikahi, dan yang ketiga adalah man yu'allimuka, orang yang mengajari kamu. Guru-guru kita. Orang tua itu 3. Orang tua kita sendiri, mertua, dan bapak ibu guru. Dan itu kata Syed Alawi Al-Maliki sama, 3-tiganya adalah yungzaru ila amaliyati. Maka ketika kita menjadi santrinya para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, jadikanlah dalam Nahdlatul Ulama ini adalah ketulusan kita, keberkahan dan kebaikan kita tunjukkan, agar beliau-beliau semuanya tersenyum melihat kita dengan tingkah laku yang luar biasa yang baik itu. Itulah yang disebut dengan anak yang berbakti pada guru dan orang tua. Jadikanlah bahwa
pengabdian kita di Jamiah Nahdlatul Ulama itu adalah menjadikan guru-guru kita, Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Wahab, Mbah Yai Bisri, dan semuanya kiai-kiai yang sudah mendahului kita tersenyum melihat kita. Dan insya Allah ketika dia tersenyum kepada kita barangkali nanti dikatrol tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah anakku yang sering menyenangkan aku. Itu harapan kita. Oleh sebab itu maka yang kedua bahwa di dalam satu abad harus kita benahi tujuan kita, bahwa kesemangatan kita, ketulusan kita, bahwa di Nahdlatul Ulama insya Allah akan membawa keberkahan, baik berkah fid dini wa dunya wal akhirah maupun kehidupan dalam rumah tangga kita, insya Allah seperti itu. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah menuju kebangkitan baru. Apa yang akan kita bangkitkan ini? Semangat kita. Hari ini adalah hari yang sudah milenial. Generasi kita, generasi muda kita adalah generasi milenial. Katanya orang mengatakan bahwa generasi milenial adalah generasi pasca tahun 2000 ke atas. Oleh sebab itu maka kita kembali pada Qaunun Asasi. Syekhuna Mbah Yai Hasyim Asy'ari pernah mengatakan bahwa Faya ayyuhal ulama asyadat, wahai para ulama-ulama di jajaran Nahdlatul Ulama, kiai-kiai NU, kiai-kiai pondok pesantren, antum yata'allamul ilma mimman qablahu wa man qablahu yata'allamu liman qablahu. Kalian adalah belajar ilmu dari guru kalian, orang sebelumnya, dan orang sebelumnya belajar ilmu adalah dari orang sebelumnya. Bahkan hatiyat tasila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada Rasulullah muttasil sanadnya. Dengan kata lain, kalau nggak percaya sampean buka Qaunun Asasi, mukadimahnya ada seperti itu. Wa antum khazanatha wa antum abwabuha. Kalian adalah gudangnya ilmu, kalian adalah pintunya ilmu. Faman akhadzal uluma min ghairi abwabiha fa huwa sariqun. Siapa yang mengambil ilmu bukan dari pintunya, maka dia pencuri. Pencuri, nyolong. Kalau nyolong itu tidak ada berkahnya. Generasi kita, milenial kita, musimnya adalah musim apa? IT. Maka kiai-kiai harus bisa melaksanakan kegiatan yang di blow up melalui media massa. Agar supaya masyarakat kita tidak mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak bersanad, mengambil ilmu dari Nahdlatul Ulama yang sanadnya jelas, sehingga keberkahan ilmu, keberkahan alam ibadah kita, maka akan terjamin bahwa dia berkah ilmunya, maka tingkah lakunya baik. Tapi kalau yang diambil adalah orang-orang yang tidak bersanad hanya karena vokalisnya, karena gantengnya, karena lomanya, tidak menjamin bahwa keberkahan ilmu. Tapi insya Allah jajaran Nahdlatul Ulama, kiai-kiai NU semua dijamin oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari bahwa sanadnya adalah muttasil sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang belajar ngaji, siapa yang ngambil ilmu dari beliau, mereka adalah gudangnya ilmu dan pintunya ilmu. Siapa yang ngambil ilmu dari pintunya, maka itulah keberkahan, bukan orang yang mencuri ilmu. Itu mudah-mudahan bahwa kita dibangkitkan melalui IT. Jangan kuasakan IT orang lain, tapi mari kita kuasai IT kita. Kiai-kiai kita yang bisanya hanya ngaji, yang muda-muda harus mendekat pada kiai, diposting, di YouTube-kan, di ID-kan, di GI-kan, menjadi konten-konten yang betul-betul menjadikan orang lain tahu bahwa kiai kita ngaji seperti ini. Itu yang harus kita tingkatkan. Maka untuk membangkitkan semangat baru di dalam rangka kebangkitan baru bahwa generasi kita yang mampu IT, maka harus mendekat pada kiai-kiai kita yang mungkin kiai-kiai kalau belajar IT sudah ketinggalan jauh. Maka yang muda harus mendekati bahwa kiai biar tinggal ngaji saja, kita yang nyoting, kita yang memblow up di media, itulah generasi muda kita. Insya Allah yang bermanfaat yang semacam inilah menjadi andalan bahwa Nahdlatul Ulama adalah yang betul-betul tidak ketinggalan di mana saja dan kapan saja. Insya Allah khidmah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu sedikit yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ada baik dan manfaatnya, dan barangkali ada kesalahan khilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.